kerasa ya udah hari Minggu lagi. Berarti saatnya kita bersatu di dalam Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman. Maka siapkan hati, siapkan pikiran kita buat bersatu di dalam Tuhan Yesus ya. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, makasih ya Bapak buat hari ini, buat hari yang baru. Kami masih bisa menjadi anak yang sehat dan kuat ya Bapak. Tuhan, mengucap syukur juga buat keluarga kami yang semakin harmonis, semakin hangat ya Tuhan. Dan kalau misalnya sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin dan Engkau yang ada di sebelah kami ya Tuhan, menuntun kami dari awal ibadah sampai akhir. Makasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Halo. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Kurang keras dong. Masih. Ayo kita sama-sama angkat pujian Yesus pokok. Di dalamnya, oh, oh,
adik-adik tahu nggak sih kalau kasih Tuhan itu setinggi-tingginya langit dan sedalam-dalamnya lautan. Oleh karena itu, mari kita musikan setinggi-tingginya langit. Halo anak-anak, senang bertemu dengan anak-anak melalui ibadah online. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami agar kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan Yesus yang baik dan dapat semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa ribu tahun yang lalu Tuhan memilih satu bangsa dari sekian banyak bangsa yang telah ada di dunia ini. Menurut adik-adik, bangsa yang dipilih oleh Tuhan adalah bangsa apa? Benar, bangsa Israel. Bangsa Israel dipilih oleh Tuhan menjadi umat kesayangannya. Yaitu yang pertama untuk menurunkan juru selamat yang membebaskan manusia dari semua dosa. Kemudian dari bangsa Israel juga Tuhan memilih banyak nabi. Contohnya Nabi Musa, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Daniel, dan banyak nabi-nabi lainnya. Sebagai pembicaranya Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel maupun kepada bangsa-bangsa lainnya. Dan yang ketiga, Tuhan memilih untuk menyampaikan firman-Nya atau menuliskan firman-Nya, Alkitab kita ini, melalui bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih untuk menyatakan dirinya Tuhan secara khusus kepada mereka dan juga kepada bangsa-bangsa. Nah, melalui para nabi, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dituliskan atau disampaikan bahwa akan ada seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dan di dalam kitab Yesaya, juru selamat ini disebutkan lahir dari seorang perempuan muda yang belum menikah. Kemudian juru selamat ini menderita untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka.
Ketika tiba waktunya, janji tentang Allah ini digenapi atau ditepati oleh Tuhan, dilaksanakan oleh Tuhan, maka Tuhan datang menaungi Maria, orang Israel, seorang gadis Israel, dengan kuasa Roh Kudus. Dan kemudian Maria mengandung, dan yang dikandungnya adalah Juru Selamat. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal 1, ini tanggapan bangsa umat pilihan Allah ini kepada Tuhan Yesus yang lahir dari Maria. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu bangsa Israel, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Banyak dari antara orang Israel yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat yang akan membebaskan manusia dari dosa-dosa seluruh umat manusia. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kata Tuhan di ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerima Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, memiliki hak istimewa, mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan, diangkat menjadi anak-anak Allah. Anak-anak, dalam satu peristiwa, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang Israel waktu itu, supaya mereka mengerti dan supaya mereka memperoleh keselamatan, supaya mereka tidak binasa, karena Tuhan Yesus mengasihi umat pilihannya. Tuhan Yesus tidak mau mereka binasa karena mereka tidak menerimanya atau tidak percaya kepadanya. Nah, tema firman Tuhan hari ini, Yesus pokok, aku rantingnya. Nah, adik-adik, pada satu kesempatan itu Tuhan Yesus menceritakan sebuah peristiwa kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tuhan Yesus lanjutkan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kata Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus dikatakan adalah pokok anggur, batangnya anggur. Batangnya anggur, kemudian dari batangnya itu biasanya ada cabang-cabangnya. Ada cabang-cabangnya ya, ada cabang-cabangnya. Dari cabang-cabang ini biasanya tumbuh buahnya. Buahnya yang biasa kita beli di pasar, yang biasa kita makan, itu timbul atau tumbuh dari cabang. Tapi kalau cabangnya itu tidak menempel pada pokok anggur, maka
cabangnya itu akan mati dan tidak akan pernah berbuah. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada adik-adik dan mengajak kepada adik-adik dan bangsa Kristen, tinggallah di dalam aku. Adik-adik, bagaimana ya caranya supaya adik-adik tinggal di dalam Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, caranya adalah mudah, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah juru selamat yang mati di kayu salib memikul dosa kita. Ya, kita percaya Dia adalah juru selamat yang mati di kayu salib memikul segala dosa kita dan yang bangkit menyelamatkan kita. Ketika kita mempercayai, mengatakan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Tuhan yang mati memikul dosa saya di kayu salib dan yang bangkit dan yang hidup selama-lamanya untuk menyelamatkan saya. Pada saat itu adik-adik tinggal di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah berada di dalam Tuhan Yesus. Wah, hebat ya. Ketika kita percaya, kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Nah, itu kata Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku. Adik-adik mau tinggal di dalam Tuhan Yesus? Ya, caranya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang dapat dipercaya. Sebab Dia adalah Allah yang berkuasa menyelamatkan. Tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan adik-adik. Hanya Tuhan Yesus. Karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan memperoleh hidup yang kekal, masuk surga. Tetapi adik-adik yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik pasti binasa. Itu kata firman Tuhan ini ya. Jadi Tuhan Yesus tidak mau bangsa Israel dan murid-muridnya waktu itu binasa atau masuk neraka karena Dia mengasihi mereka. Tuhan Yesus juga tidak mau adik-adik binasa. Maka Dia mengatakan kepada kita, tinggal di dalam Tuhan Yesus. Nah, setelah kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita juga memiliki tanggung jawab. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini di dalam ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada tanggung jawab kita ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Yaitu kita berbuah. Ya, berbuah. Bagaimana caranya supaya kita berbuah? Berbuah itu maksudnya apa? Apakah tumbuh buah anggur dari kepala kita? Atau buah apel? Enggak. Kata Tuhan Yesus, buah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah buah Roh Kudus ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, baikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan Yesus ingin kita memiliki buah Roh Kudus di dalam diri kita. Buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita menjadi berkat. Tapi itu tidak bisa gampang dilakukan. Kita harus tinggal di dalam firman Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Adik-adik,
caranya untuk tinggal di dalam Tuhan Yesus tadi caranya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi untuk tinggal di dalam firman Tuhan adalah mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Tidak ada kitab suci lain yang merupakan firman Allah. Satu-satunya yang adalah firman Allah adalah Alkitab. Kemudian firman Tuhan ini atau Alkitab ini kita baca, kita dengarkan, kita pikirkan atau renungkan setiap hari, kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka akan timbul buah-buah Roh Kudus di dalam diri kita. Kita akan senang membantu mama di rumah, senang belajar Alkitab, senang mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita senang menolong orang yang susah, menolong teman-teman kita suka menjadi berkat bagi banyak orang, senang melakukan apa yang benar. Nah, itu adalah artinya berbuah. Adik-adik mau berbuah? Caranya adalah tinggal pada firman Allah. Firman Allah ini menjadi kesukaan adik-adik dan kesukaannya Bang Christian. Maka kita menjadi berbuah, ya, berbuah. Adik-adik, bagi adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan tinggal di dalam Tuhan Yesus. Bagi adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki tanggung jawab untuk kita berbuah, menghasilkan buah Roh Kudus, ya, menghasilkan buah Roh Kudus, dan kemudian kita menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Caranya bagaimana? Kita tinggal di dalam firman Allah. Firman Allah kita simpan di dalam hati kita. Kita percayai firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Kita dengarkan firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik dan menolong Bang Christian ketika kita melakukan firman Tuhan. Kita akan belajar ayat hafalan, yaitu dari Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, ya. Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, untuk kelas Indria, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, ini ayat hafalan Indria. Kemudian ayat hafalan Pratama dan Madya, Yohanes pasal 15 ayat 5 ini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sampai di situ saja ayat hafalannya. Kemudian ada tugasnya. Ya, tugasnya adalah coba jawab pertanyaan, ya. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita tinggal di dalam Tuhan Yesus? Ya, caranya tinggal di dalam Tuhan Yesus itu bagaimana caranya? Itu saja pertanyaannya. Kirimkan ke grup WA kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dimanapun mereka berada, menjadi anak-anak yang tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan yang firman-Mu tinggal di dalam hati mereka, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong Bapa, setiap anak-anak kami di masa pandemi ini Tuhan, mereka boleh tetap belajar dengan baik di rumah masing-masing. Terpuji bagi nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Dadah.